Malam, gimana? Malam. Macet ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan perusahaan saya, perusahaan Win Holiday yang telah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini yang sejuk ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang dalam rapat evaluasi target dan realisasi akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, sepanjang tahun berjalan ini kita telah sama-sama membangun perusahaan ini. Untuk itu saya akan memberikan wewenang saya kepada sekretaris, kepada Ibu Weni. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas rekan-rekan pada malam hari ini kehadirannya. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara rapat terlebih dahulu. Perusahaan Win Holiday. Waktu jam 7 sampai jam 7.10 malam WIB. Pembukaan pelaksananya oleh direktur, kemudian dilanjutkan 19.10 sampai 19.20 pembacaan susunan acara sekretaris, kemudian 19.20 sampai 19.25 pembacaan agenda rapat dilaksanakan oleh sekretaris, 19.25 sampai 19.35 laporan divisi tiketing oleh Ibu Ajis Rizkiana, kemudian 19.35 sampai 19.45 laporan divisi umroh dan haji oleh Bapak Muhammad Windy, kemudian 19.45 dan 19.55 laporan divisi tur oleh Bapak Akbar Sukma Nugraha, kemudian 19.55 dan sampai 20.05 laporan divisi keuangan oleh Ibu Dika Rustika, kemudian 20.05 sampai 20.15 laporan HRD Bapak Irfan Afifuddin, 20.15 sampai 20.20 permasalahan setiap divisi pelaksananya yaitu setiap divisi, 20.20 sampai 20.40 problem solving oleh pelaksananya direktur, 20.40 sampai 20.50 evaluasi oleh direktur, 20.50 sampai 20.55 pemberian rank kepada karyawan terbaik oleh direktur, 20.55 sampai 21.00 penutupan oleh direktur. Oke, selanjutnya saya akan membacakan agenda rapat. Tujuan rapat yaitu mengetahui laporan dan evaluasi perusahaan. Kepada Ibu Ajis Rizkiana bagian divisi tiketing, Bapak Muhammad Windy divisi umroh dan haji, Bapak Akbar Sukma Nugraha divisi tur, Bapak Irfan Afifuddin HRD, Ibu Dika Rustika divisi keuangan, dari Bapak Yudi Rizky selaku direktur dan Ibu Weni Widya selaku sekretaris pada tanggal 30 Desember 2015 waktu 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Tempat Cafe Tree House, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 106 Bandung 40132. Butir agenda yang pertama yaitu rapat pleno, penanggung jawabnya oleh setiap Ibu Ajis Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari bagian tiketing akan mempresentasikan hasil kinerja kami di bagian tiket. Bisa dilihat di sini dari divisi tiketing untuk tujuan domestik dari berbagai maskapai dengan jumlah pemesanan sebanyak ini dan target sebanyak ini. Dan untuk untuk tujuan internasional dengan maskapai dan tujuan serta target yang dituju. Di sini kami mendapatkan masalah pada bagian pembelian tiket yang jauh dari target, bisa dilihat di sini, dan jauh dari target yang telah perusahaan tentukan. Masalah yang kedua adalah masalah dari prasarana dan sarana yang kurang memadai, yaitu adanya alat pencetak tiket yang rusak
yang rusak. Dan pada bagian personalianya, kepegawaian, ada salah satu rekan kami yang sering tidak hadir tanpa ada kepastian dan pemberitahuan terlebih dahulu. Sekian dari presentasi dari bagian 3 itu. Baiklah, dilanjutkan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Haji Kristiana atas laporannya. Dilanjutkan kepada laporan divisi umroh dan haji oleh Bapak Muhammad Wini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil penjualan tiket di tahun 2015 ini di divisi umroh dan divisi haji. Kita bisa lihat sendiri di divisi umroh kita mempunyai 4 paket, yaitu paket reguler, paket promo, paket traveling, dan paket eksklusif. Di paket reguler kita memiliki jumlah peserta 180, yaitu melebihi target dari yang dicapai. Dan di paket promo kita mempunyai jumlah peserta 100 peserta dari target 80 peserta. Di paket traveling jumlah pesertanya ada 50, melebihi target dari target 40. Dan paket eksklusif kita mempunyai jumlah peserta 150 dari 100 target. Dan divisi haji kita mempunyai 2 paket, yaitu paket reguler dan paket eksklusif. Di paket reguler kita mempunyai jumlah peserta 360 peserta, dan di paket eksklusif kita mempunyai 300 jumlah peserta. Jadi kesimpulannya, di divisi paket dan divisi haji kita mengalami peningkatan 20% di tahun 2015 ini. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kepada Bu ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Wini atas laporannya. Kemudian dilanjutkan oleh laporan divisi itu kepada Bapak Akbar Sukmanugraha, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya sedikit menjelaskan dari hasil penjualan paket tur lokal dan internasional dalam periode 2014 dan 2015. Dalam paket lokal mengalami kenaikan karena kinerja dari paket lokal sangat baik, tetapi dalam paket internasional mengalami penurunan sekitar 13%. Kita lihat dari data berikut ini, mengalami penaikan di paket lokal dan penurunan di internasional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu ini. Terima kasih kepada Bapak Akbar Sukmanugraha atas laporannya. Kemudian dilanjutkan oleh laporan divisi keuangan oleh Ibu Dika Rustika, dipersilakan. Terima kasih Bu Eni. Saya akan melaporkan laporan keuangan kita di periode terakhir. Bisa dilihat dalam diagram pie ini adalah diagram laporan keuangan kita di 4 tahun terakhir. Bisa dilihat yang periode terakhir ini yang warna hijau ya, kita mengalami kenaikan sekitar 70% dari laba sebelumnya. Mungkin ini meskipun dari tadi pihak Ibu Ajis menyampaikan bahwa tiketing mengalami penurunan, tapi semuanya bisa terhandle dengan mungkin kenaikan dari divisi umroh dan lokal. Pendapatan kita pada periode ini mencapai 999.792.520. Hal ini tentu jauh lebih besar dari 70% daripada periode sebelumnya yang hanya mencapai 570.117 rupiah. Mungkin sekian laporan dari saya. Dilanjutkan dan dikembalikan ke Ibu Eni. Terima kasih kepada Ibu Dika Rustika atas laporannya. Kemudian dilanjutkan oleh laporan HRD kepada Bapak Irfan Apifudin, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari divisi HRD mau melaporkan tentang kegiatan para karyawan 1 tahun ke belakang. Jadi
mengurangi rasa stres para karyawan, saya berinisiatif untuk melakukan kegiatan rutin seperti dalam olahraga. Olahraga di sini kita mengadakan futsal untuk putra. Itu pelaksananya Sabtu sore. Nah, itu dan tenis untuk putri. Waktunya sama kegiatannya pada hari Sabtu sore. Terus yang kedua itu dari religi. Dari religinya kita mengadakan pengajian pada hari Jumat sebelum kegiatan perusahaan berlangsung. Terus buat foto kegiatannya Pak bisa dilihat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih kepada Bapak Irfan Afifuddin atas laporannya. Kemudian dilanjutkan permasalahan setiap divisi. Itu pelaksanaannya oleh setiap per divisinya. Yang pertama yaitu dari divisi ticketing oleh Ibu Ajis Rizkiana. Ibu silakan. Ya, di sini saya akan meminta penyelesaian atas permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan kepada Bapak Direktur. Di sini kami meminta persetujuan Bapak untuk meminta pertambahan dana agar kami dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan juga kami meminta untuk perekrutan orang baru untuk menggantikan teman kami yang tidak hadir. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Weni. Terima kasih kepada Ibu Ajis. Kemudian dilanjutkan dari divisi umroh dan haji oleh Bapak Muhammad Bedi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Weni. Saya akan melaporkan permasalahan di divisi umroh dan divisi haji. Di divisi umroh kita mengalami permasalahan sarinya keterlambatan penerbangan karena faktor cuaca dan kurangnya kerjasama antara perusahaan dengan maskapai penerbangan lokal. Dan divisi haji kita di tahun 2012 ini permasalahannya adalah kita tidak mendapatkan lokasi hotel yang dekat dengan Ka'bah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara karyawan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini saya meminta kepada Bapak Direktur untuk meminta kebijakannya untuk permasalahan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu ini. Terima kasih kepada Bapak Abdullah. Laporannya dilanjutkan oleh divisi tur oleh Bapak Abdul Sukma. Dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya dari sini dari hasil laporan yang tadi saya ajukan, dalam paket internasional mengalami penurunan target. Jadi saya hanya berpendapat dalam paket internasional lebih baik. Permasalahan yang saya akan ajukan terlebih dari promosi yang kurang meluas. Jadi sebaiknya kita mengadakan promosi yang luas dengan merekrut satu anggota atau karyawan lagi untuk promosi yang menyebar di berbagai arah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Weni. Terima kasih kepada Bapak Abdul Sukma atas laporannya. Dilanjutkan oleh divisi keuangan Ibu Dika Rustika. Dipersilakan. Mungkin bukan permasalahan ya, ini lebih ke solusi. Sebenarnya kita dapat mengoptimalkan laba yang dapat kita peroleh sampai 75 hingga 80%. Namun di kendala di perusahaan itu kita terlalu banyak, mungkin memang promosi diperlukan untuk perusahaan kita. Namun dengan promosi dengan skala besar seperti itu, kita justru menambah biaya kita gitu, menambah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, usul saya
kita bagaimana kalau kita menerapkan sistem cost leader, di mana kita bisa mengoptimalisasikan budgeting untuk advertising dan promotion ke alokasi yang lain. Salah satu caranya saya mengusulkan untuk perekrutan karyawan baru di bidang IT. Jadi kita lebih mengspesifikasikan promosi kita di melalui media digital. Jadi kita akan mengurangi promosi kita seperti di baligo, di billboard dan seperti itu. Sehingga kos yang kita keluarkan juga lebih sedikit, lebih efisien. Terima kasih. Dikembalikan kepada Bu India. Terima kasih kepada Ibu Dika Rustika atas laporannya. Dilanjutkan oleh laporan permasalahan dari HRD oleh Bapak Irfan, dipersilakan. Permasalahan dari HRD sendiri, Pak, lebih ke absensi karyawan, Pak. Saya meminta persetujuan Bapak untuk dari asalnya manual ke computerized. Jadi saya mengusulkan untuk di visitor untuk permasalahan tadi, yaitu kurangnya promosi. Untuk soal kurang promosi tersebut, maka saya sebagai visitor akan mencoba untuk memikirkan lagi bagaimana untuk promosi yang lebih baik, dan apakah harus merekrut karyawan baru yang tadi Bapak sarankan, apakah tidak, karena di situ saya akan memikirkan bagaimana kita bisa meminimalisir keuangan kita agar laba kita semakin meningkat. Maaf Kak, yang pasti mungkin permasalahan dari Pak Akbar ini menyangkut mengenai saran saya yang tadi saya berikan mengenai promosinya. Saya harapkan mungkin ya solusinya kita merekrut beberapa orang IT, dan di situ kita akan buat suatu aplikasi yang memungkinkan semua orang untuk menjangkau kita jika ingin berpergian kemanapun. Jadi di situ ada suatu kemudahan dalam mengakses kita, dan promosi yang dilakukan kita juga melalui internet. Soalnya 90% dari kegiatan yang kita lakukan itu pasti berhubungannya dengan internet. Jadi orang-orang lebih intens terhadap berita-berita yang ada di handphonenya, di handphone atau di gadgetnya, daripada kita memampang billboard atau baligo atau apapun, dan itu justru akan menambah kos kita nanti. Ya, mungkin saran dari kita cukup baik. Saya akan mempertimbangkan lagi nanti untuk perekrutan karyawan baru tersebut. Mungkin emang benar untuk kemajuan ini tahun demi tahun teknologi semakin meningkat ya. Langkah penting lainnya ya yang tadi sudah disampaikan, saya akan mengoptimalkan oleh saya bagaimana untuk hal tersebut, dan saya akan berikan keputusan untuk tadi di bagian HRD bagaimana kan untuk di HRD permasalahannya itu pengadaan mesin absensi ya, mesin absensi mungkin untuk lebih baik memakai teknologi yang lebih baru seperti itu ya. Untuk seperti itu mungkin saya bisa